Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku Anissa Fitri. Jadi kali ini aku bakalan pergi ke meetingnya Street Art Dakwah buat acara berkurban. Jadi ikutin terus hari ini daily activity aku. Dan nanti juga kita ada segmennya adalah segmen tentang pesan kebaikan. Jadi nanti aku bakalan wawancara ketuanya SAD. Yang nggak tahu ketuanya siapa, nanti lihat aja di video selanjutnya. Ini dia suasana tadi pas acara buat meeting Street Art Dakwah. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang dari 19 anggota Street Art Dakwah. Mungkin karena masih masa pandemi, jadi banyak yang gak hadir. Nah, di sini kita ngebahas berbagai hal gitu, nggak cuman untuk acara yang akan kita selenggarakan, tapi juga gimana kita saling mengingatkan sesama umat manusia gitu ya, sesama muslim. Di sini juga ada pemahaman atau ada kajian-kajian lah sedikitnya mah gitu, yang bisa membangkitkan semangat kita sebagai muslim yang kafah gitu. Nah, di sini juga buat kalian yang mau gabung Street Art Dakwah, bisa gabung, nggak apa-apa nih kalau misalnya kalian kayak, iya aku nggak bisa punya skill apa gitu, nggak apa-apa. Yang penting ikut aja dulu deh pokoknya. Jauh dari Street Art Dakwahnya, yang ingin saya sampaikan adalah kita ini manusia yang ingin menuju pada yang hak, menuju mardotilah sejati, menuju ridho Allah. Sami itu Insya Allah. Alhamdulillah kalau misalkan sama. Nah itu intinya. Jadi kegiatan apapun yang kita lakukan, karena memang passion kita di seni, itu tadi passion kita di seni itu adalah fasilitas yang Allah potensikan kepada kita, agar kita juhudkan kepada Allah. Contoh misalkan kita bisanya ngedesain, ketika tujuannya sama, ketika sini sama-sama melingkar, tujuannya sama untuk menggapai ridho Allah, dan kita bisa ngedesain. Apapun yang kita desain untuk menuju ridho Allah itu akan ternilai. Misalkan kita bisanya desain doang gitu, biasanya cuma ngeadminin misalkan, atau dokumentasi, itu kan beda gitu niatannya, antara kita cuma iseng-iseng sama niatan yang paripurna untuk menggapai kepada Allah. Nah itu suara prinsipnya. Terutama kalau tadi bahasa dari awal adalah nikmat, ada ayat yang mengatakan inna apa'ina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inasani akahwal abtar. Artinya kepada Muhammad teh dalam artian kalau kita sebagai kaumnya, kita pun harus merasakan apa yang dia rasakan. Nikmat kan ya, banyak nikmatnya, nikmat hidup, kita bisa alhamdulillah bisa ningali. Salah resep insyaallah. Tegara licin teh. Tamahnya. Bahaya. Terus nantinya nikmat berjalan. Nikmat tanah yang kita rasakan kebanyakan. Nikmat makan, nikmat kumpul. Oh ya guys, rehat, nikmat kumpul, nikmat nyarande, nikmat seri, nikmat ya, Figaro, nikmat. Nikmat apa Ki? Ujian itu. Oh, dikasih ujian kan nikmat. Kenapa Ki?
Oh. Nikmatnya. Maksudnya kita teh pengen ngerasain kumaha sih bentuk berkorban, tapi aya nama kita ngerasa tuh nikmat-nikmat yang Allah beri. Dan sahana orang bisa matanya punya mata. Sahanya nu nyiptakeun gitu. Alhamdulillah. Edan bisa gerak. Kok bisa? Mantap. karena merasakan nikmat gitu, merasakan nikmat suasana. Terkadang kan orang suka melupakan hal-hal kecil gitu, berkedipnya, melihat bergerak, berjalan kaki. Jadi merasa itu jadi kayak ya iya mah digerakkan ku urang gitu. Sebenarnya kita di sini bukan berkumpul, tapi dikumpulkan. Kita bukan bertemu, tapi seksi kan rasanya. Kita mah apalagi ya, bukan duduk, tapi didudukin ya, didudukan. Kita mah sebenarnya tidak ada, tapi diadakan, diayakan. Berarti kan sugesti pola pikir kita teh terkadang untuk menghadirkan Allahnya teh dengan cara seperti itu. Jadi nate nggak ngerasa pang aing nate asa heroik gitu, asa heroik nggak bisa apa-apa gitu, tanpa biiznillah mah gitu, tanpa izin Allah. Makanya dari nikmat kita sehat terkadang harusnya bisa syukuran. Coba bayangin kalau sekarang orang ngobrolnya boleh kayak ngobrol kalian teh nggak bisa ngedenger. Tiga gimana ya rasanya? Alhamdulillah saya punya telinga. Nah itu ya dari nikmat. Nah itu nikmat hidup khususnya yang potensi terbesar adalah dari nikmat itu adalah kita diberikan nyawa. Jadi nikmat itu ada 3. Yang pertama nikmat hidup. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, dari nikmat hidup ini minimalnya kita bisa merasakan, oh aku teh punya nyawa. Bagaimana ya cara mensyukurinya ketika kita selama hidup ini? Ini nggak ada kufur nikmat gitu. Asa saliwura, asa parah lah gitu. Kalau misalkan kita kufur akan kita teh dihidupkan. Kayak misalkan nasi orang teh buat hirup, anxiety gitu gini. Doh. Nasi, kenapa sih harus aku? Aku banget. Kok banget? Enggak, bukan injustifikasi karena aku pun kemungkinan besar seperti itu. Dalam artian ya dikasih nikmat hidup teh, alhamdulillah. Itu terus nikmat yang kedua nikmat merdeka, yang mana kalau merdeka itu tidak bebas dari perbudakan, penjajahan. Kita teh nggak diperbudak oleh apapun itu, oleh kantor, oleh kampus, oleh apapun itu yang sistem, maksudnya ketika contoh kita mah harus diperbudak, harus bisa diperbudak oleh Allah saja. Allah teh udah nyuruh sholat misalkan teh, adik kita lagi kerja. Nah itu sandingannya teh 2, kamu memilih Allah atau pekerjaan? Yang kamu tuhankan siapa? Gitu. Kalau misalkan orang yang bisa merasakan nikmat merdeka mah dia akan memilih Allah. Dan itu harus disyukuri ya. Harus disyukuri terkadang dari nikmat merdeka itu. Kita teh terbelenggu itu harus dilepas. Capek soalnya banyak Tuhan yang kita tuhankan deh. Oke, jadi itu kegiatan kita kali ini dan sekarang aku mau ngobrol sama co-foundernya Street Art Dakwah, namanya Ruli Tayubi. Pasti anak-anak graffiti tuh rata-rata yang di Bandung pada kenal deh, insya Allah ya. Oke, ini dia. Halo Bi, apa kabar? Alhamdulillah, bihoyar baik. Jadi gimana Street Art Dakwah tuh mau ada acara apa sih sebenarnya? Ada kegiatan rencana untuk menuju kepada
hari besarnya Islam, yaitu kurban, yang namanya adalah urban berkurban. Insya Allah. Kurban berkurban itu kapan dilaksanainya, guys? Dilaksanainnya di hari H, tapi sebelumnya dari sekarang gitu. Mungkin nanti dikepoin aja dari Instagramnya @streetarddakwah. Ya nanti ditulis ya di bawah. Terus kira-kira apa nih, bakal ngajak apa nih ke masyarakat di luas, buat masyarakat kira-kira Street Art Dakwah mau ngajakin apa gitu. Ada 3 program yang akan kami berikan kepada teman-teman gitu. Yang pertama adalah sedekah kurban, yang kedua tabungan berkurban, dan yang ketiga berkurban. Jadi sebenarnya kita lebih ke memudahkan gitu teman-teman yang ingin berkurban dengan cara bersedekah atau menabung, bahkan berkurban gitu. Dengan bentuknya mungkin secara singkatnya kita akan menjual satu produk pre-order, yaitu kayak semacam slayer gitu, buat lebih street gitulah, lebih street sama kondisi pandemi kayak gini dijual, dan hasilnya akan disedekahkan kurban. Jadi kalau teman-teman beli, banyak yang beli, kita bisa berkurban sama-sama. Nah gitu guys, jadi itu katanya kita mau ngejual ini ya, Slayer. Jadi Slayer ini kan sekarang masih masa pandemi, ini Slayer dibutuhkan banget. Oke gitu aja Pak, ada pesan-pesan lagi nggak nih buat masyarakat luas? Ina atau ina kautar pasoli lirobi kolanat ina seni akahwal abtar. Yang artinya? Yang artinya jika kita semua merasakan nikmat, maka sholatlah dan berkurbanlah. Ya teman-teman, jadi kalau kita udah ngerasain nikmat, maka ayo kita mengorbankan diri untuk menuju lebih dekat gitu, koroba, biar kita bisa lebih dekat gitu maksudnya. Oke. Sama Allah. Udah gitu aja. Sama ya udah bless the street aja, karena hashtagnya bless the street. Oke, tutup dong. Oke. Target kita adalah kepada para homeless. Kalau misalkan kita teman-teman punya rumah, bagaimana orang-orang yang tidak memiliki rumah? Mereka semua memerlukan bantuan kita, bisa merasakan kenikmatan hari kurban. Jadi mari sama-sama untuk bersatu membahagiakan mereka yang di luar sana dengan cara berkurban. Oke. Luruskan niat, tuangkan cat, sampaikan ayat sehingga bermanfaat. Wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, kita dikasih apa ini? Banana. Ini enak banget. Gimana Mbak? Cobain. Mantap. Milo ada sini. Mantap banget ya guys, ini rasa ikannya. Ya, nah pokoknya kalian harus coba. Yang mau pesan silahkan ke Mana tuh? sini. Ini ownernya. Ini owner Banana. Banana. Untuk Mbak Nana. Sumpah guys, enak banget. Halo, nah jadi di penghujung rapat kita bakalan apa Bi? Makan apa? Makan foto bareng. Lihat di sini ya. Ya, makan foto bareng. Makan foto bareng. Itu guys, jadi ini kegiatan mingguku. Kegiatan minggu kalian gimana? Habis ini mau kemana lagi nih Bapak? Oh, bergerak. Itu Ari, saya hai dulu dong. Nah gitu guys, ya udahlah gitu aja ya, cukup sekian. Jangan lupa apa, Comment, like, and subscribe. subscribe. Dadah.